Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 19 Mei 2025. Hari biasa pekan kelima Paskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu, bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudariku terkasih, kepada para muridnya Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Penegasan Yesus jelas, agar kita mewujudkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan harian kita. Sehingga kasih tidak hanya sekedar konsep atau kata-kata indah, tapi harus dilakukan, diwujudkan dalam kehidupan kita. Kasih hanya akan menjadi sebuah formalitas belaka ketika egoisme dan nafsu tersembunyi di balik tindakan kasih itu. Kasih dari kita menuntut pengorbanan, pemberian diri yang tulus. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Sabda Tuhan tidak cukup didengar, dikagumi, tapi yang paling penting adalah kita melaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Menurut saya saat ini kita perlu lebih tekun untuk mewujudkan perintah kasih Yesus ini. Memang tidak mudah untuk mewujudkan kasih yang tulus, karena kita seringkali menuntut balasan. Tapi Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus yang akan menyertai kita dalam melaksanakan kasih-Nya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maka jangan pernah takut untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kuncinya adalah kalau kita mencintai Tuhan dengan benar, dekat dengan Tuhan, Dia akan berbuah dalam sikap dan cara hidup kita, mengasihi sesama kita dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.